Saat itu, turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka, nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khalifah kaum muslimin yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jika melihat pekuburan, beliau selalu menangis, mengucurkan air matanya hingga membasahi jenggotnya. Suatu hari ada yang bertanya kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, tatkala mengingat surga dan neraka, engkau tidak pernah menangis. Mengapa engkau menangis ketika melihat kuburan?" Utsman bin Affan pun menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Bagaimanakah perjalanan seseorang jika ia telah masuk di alam kubur?" Hadis panjang Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani menceritakan perjalanan para manusia di alam kuburnya. Suatu hari, kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi SAW dari golongan Ansor. Sesampainya di pekuburan, liang lahat masih digali. Maka Rasulullah pun duduk menanti dan kami juga terdiam di sekitarnya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah SAW memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Beliau SAW mengulangi perintah itu 2 atau 3 kali. Kemudian beliau SAW bersabda, "Seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat atau sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu, turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, 'Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhoannya.' Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendi. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi. Lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wewangian darinya pula, hingga terciumlah bau harum seharum wewangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, 'Nyawa siapakah yang amat mulia itu?' 'Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan,' jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya. Lalu diizinkan, maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, 'Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Illiyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi. Karena darinya lah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta darinya lah mereka akan kubangkitkan.' Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia, tepatnya di kuburnya. Lantas datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, 'Siapakah Rabbmu?' 'Rabbku adalah Allah,' jawabnya. Malaikat itu kembali bertanya, 'Apakah agamamu?' 'Agamaku Islam,' sahutnya.
Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," jawabnya. "Dari mana engkau tahu?" tanya malaikat itu. "Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya." Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, "Jawaban hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya. Berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya." Maka menghembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya. Lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda yang asing, yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali. Seraya berkata, "Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu." Mukmin tadi bertanya, "Siapakah engkau? Wajahmu menandakan kebaikan." "Aku adalah amal solehmu," jawab pria asing itu. Si mukmin tadi pun berkata, "Wahai Robku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku." Adapun orang kafir, di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa dan keras, sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa orang kafir tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun nyawa itu tidak diizinkan masuk. Lalu Rasulullah membaca firman Allah, "Tidak akan dibukakan bagi mereka, orang-orang kafir, pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijin di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina dina. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya, tepatnya di dalam kuburnya. Hingga datanglah dua orang malaikat yang mendudukannya seraya bertanya, "Siapakah Robmu?" Hah? Aku tidak tahu," jawabnya. Malaikat itu kembali bertanya, "Apakah agamamu?" Hah? Aku tidak tahu," sahutnya. Malaikat itu bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" Aku tidak tahu," jawabnya. Saat itu terdengar seruan dari langit, "Hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya dan bukakan pintu ke arahnya." Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun tertiup ke dalam kuburannya. Lalu kuburannya dihimpit oleh Allah hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lainnya. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk seraya berkata, "Aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu." Orang kafir itu seraya bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu menandakan kesialan." "Aku adalah dosa-dosamu," jawabnya. Orang kafir itu berkata, "Wahai Robku, janganlah engkau datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Itulah dua model kehidupan orang yang telah masuk liang kubur. Jika kita menginginkan untuk menjadi orang yang dibukakan baginya pintu ke surga dan diluaskan liang kuburnya seluas mata memandang, maka mari kita berusaha memperbanyak untuk beramal soleh di dunia ini. Mari kita manfaatkan kehidupan dunia yang hanya sementara ini
untuk benar-benar beramal soleh. Semoga kelak kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur serta dihindarkan dari siksaan di dalamnya. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.